Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Python PyAutoGUI. Kali ini kita membahas tentang keyboard control function. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Pada fungsi keyboard, pertama-tama saya akan memperkenalkan fungsi write. Fungsi write bisa kita tuliskan dengan sintaks sebagai berikut. PyAutoGUI, kemudian write, kemudian di sini silahkan tuliskan teks yang akan dikirimkan. Semisal ini teks yang dikirimkan dengan PyAutoGUI. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba rekan-rekan semuanya kita praktekkan fungsi write ini di dalam sebuah text editor. Di sini saya sudah membuka text editor Sublime Text ya. Sekarang nanti kita coba apakah nanti fungsi write ini bisa menuliskan teks di dalam Sublime Text. Oke, kita jalankan. Di sini sudah saya set 5 second. Ini saya akan gunakan untuk mengarahkan mouse-nya di dalam Sublime Text. Oke, kita jalankan, kita start. Oke, setelah itu kita arahkan di sini. Kita tunggu selama 5 second. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini ada teks. Ini teks yang dikirimkan dengan PyAutoGUI. Mungkin kita akan coba kita modifikasi dengan menggunakan PyAutoGUI, kemudian klik. Oke, kliknya ini saya arahkan 500. Oke, sekarang kita coba ya. Kita jalankan lagi. Kemudian ini kita arahkan di sini. Kita tunggu selama 5 second. Apakah fungsi write bisa menuliskannya? Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Sukses untuk mengirimkan teks di dalam Sublime Text. Kemudian rekan-rekan semuanya, di dalam fungsi write ini ada argumen lain. Kita coba cek ya. Kita kasih koma, kemudian rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada interval. Coba kita gunakan interval ini di dalam argumennya. Kita tuliskan interval, kemudian semisal saya set dengan 2 ya. Coba kita cek kira-kira apa yang terjadi. Sebelumnya ini saya hapus dulu teksnya. Oke, sekarang kita jalankan. Kita gunakan interval 2. Kita start, kemudian kita arahkan pada Sublime Text. Kita tunggu. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini pengiriman antar karakter ini selama 2 second. Jadi ini terlihat sangat lambat sekali. Jadi nanti rekan-rekan silahkan set saja intervalnya. Jika ingin tanpa interval, interval ini bisa dihapus ya. Ternyata di sini berefek pada write-nya ya, karena di sini yang aktif adalah Visual Studio Code. Jadi PyAutoGUI ini akan mengarahkan atau akan mengeksekusi window yang sedang aktif. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini yang teksnya dikirim ke dalam Visual Studio Code. Ketika nanti saya arahkan di sini, maka nanti yang dituliskan adalah pada Sublime Text. Oke, mungkin ini saya cancel saja ya. Kemudian ini saya hapus. Oke, jadi ini silahkan rekan-rekan semuanya set intervalnya. Jika ingin tanpa interval atau agar biar lebih cepat, maka bisa tanpa interval. Tetapi jika ingin menggunakan interval, semisal mungkin 0,2 ya, 0,2. Coba kita cek kalau 0,2 nanti intervalnya terlalu panjang atau tidak. Kita cek ya. Kita arahkan di sini. Oh, di sini 0,2 sangat pas ya. Seperti layaknya kita mengetikkan keyboard. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Selanjutnya saya akan mengenalkan fungsi press. Oke, di sini mungkin saya akan gunakan press. PyAutoGUI kemudian press. Kemudian tombol apa yang akan dikirimkan. Semisal saya ingin mengirimkan tombol enter, silakan rekan-rekan semuanya menuliskan enter seperti ini ya. Maka di sini nanti akan mengirimkan tombol enter ke dalam window yang aktif. Semisal di sini akan saya tuliskan di sini. Ini saya pindah di sini. Ini line pertama. Kemudian di sini saya akan paste di sini, ini line kedua. Oke, seperti ini ya. Sekarang coba kita jalankan. Sebelumnya ini saya clear dulu. Kemudian kita jalankan lagi. Kita apply. Kemudian kita arahkan pada Sublime Text. Kita cek rekan-rekan semuanya. Oke, ini line pertama. Kemudian enter, ini line kedua. Itu adalah fungsi press, digunakan untuk mengirimkan tombol di dalam keyboard. Semisal rekan-rekan ingin menuliskan tab, silahkan tuliskan saja tab di sini. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau tab nanti hasilnya seperti apa? Apakah bisa mengirimkan karakter tab?
Oke, sekarang kita jalankan. Oke, kita tunggu di sini. Kita tunggu PyAutoGUI mengeksekusi skripnya. Ini line pertama, kemudian melakukan tab, ini line kedua. Oke, seperti itu ya. Ini adalah fungsi press. Sekarang ada fungsi lain yaitu keyup dan keydown. Kita bisa menuliskan keyup dan keydown dengan sintaks sebagai berikut. PyAutoGUI, kemudian keydown, kemudian yang di keydown apa? Semisal di sini saya akan menuliskan shift. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya coba di sini saya akan mengirimkan fungsi press PyAutoGUI, kemudian di sini press ya. Press, kemudian yang saya press adalah down. Down ini adalah down arrow atau anak panah yang ke bawah. Oke, di sini akan saya coba lagi. Di sini saya gunakan down lagi, kemudian di sini saya akan gunakan PyAutoGUI. Kemudian di sini saya tuliskan keyup. Kemudian yang saya keyup adalah saya gunakan shift. Oke, seperti ini ya. Jadi ini seperti simulasi ketika kita ingin menseleksi sebuah teks. Semisal di sini saya akan tuliskan teks ya. Line 1, line 2, line 3. Ketika kita ingin menseleksi semuanya, maka kita akan pencet tombol shift, kemudian kita arahkan down. Maka di sini akan menseleksi semua teksnya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita coba ini kita praktekkan di dalam Sublime Text dengan menggunakan kode seperti ini. Pertama-tama PyAutoGUI akan melakukan aksi yaitu keydown untuk tombol shift, kemudian press down selama 3 kali, kemudian shift-nya ini di keyup alias dilepas. Oke, sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Kemudian ini kita arahkan di sini. Oke, sekarang kita tunggu. Apakah berhasil untuk menseleksi? Oke, rekan-rekan semua bisa melihat ya. Di sini line 1, line 2, dan line 3 berhasil kita seleksi dengan menggunakan keydown dan juga keyup dengan bantuan press, dan yang di press adalah tombol arrow down. Rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini ada down 3 kali. Sebenarnya kita bisa menuliskan satu baris saja. Jadi ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Kemudian kita bisa menggantinya dengan menggunakan array seperti ini. Oke. Kemudian ini kita tambahkan down. Kemudian ini kita tambahkan down lagi, maka ini hasilnya sama saja. Jadi di sini merupakan array dan fungsinya adalah menggunakan fungsi press. Oke, kita coba ya, apakah dengan kode ini hasilnya sama saja. Ini sebelumnya kita pastikan dulu. Oke, sekarang kita jalankan, kita apply, kemudian kita arahkan di sini, kita tunggu. Apakah berhasil menseleksi? Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, sukses untuk melakukan seleksi dengan menggunakan keydown dan juga keypress. Rekan-rekan semuanya, kode ini sebenarnya masih bisa kita ringkas dengan fungsi hold. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, di sini keydown, press, dan keyup. Kita akan gunakan hold untuk mempersingkat kode ini. Kita bisa menggunakan with, kemudian PyAutoGUI, kemudian hold. Oke, yang di hold apa? Yang di hold adalah shift. Oke, kemudian di sini kita akan gunakan PyAutoGUI, press, kemudian kita copy saja ini di sini ya. Ini kita tambahkan titik 2 seperti ini. Oke, kode ini bisa kita ringkas dengan menggunakan hold, PyAutoGUI hold, kemudian yang di hold adalah shift. Kemudian di sini melakukan press selama 3 kali yaitu untuk tombol down. Kemudian kode hold ini akan mewakili keydown dan juga keyup. Kemudian di sela-sela keydown dan keyupnya akan mengeksekusi tombol press selama 3 kali. Coba ini kita matikan ya. Kita matikan, kemudian kita jalankan. Apakah kode ini bisa menseleksi semua kode ini? Kita cek. Oke, sama saja rekan-rekan semuanya. Dengan kode ini juga bisa menseleksi semua kode atau semua teks yang ada di dalam Sublime Text. Itu adalah fungsi hold. Fungsi selanjutnya adalah fungsi hotkey. Oke, langsung saya praktekkan saja ya. Tombol hotkey ini bisa kita gunakan untuk menekan kontrol secara bersamaan. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan PyAutoGUI, kemudian hotkey seperti ini ya. Kemudian ini kita gunakan kurung seperti ini. Kemudian kita gunakan array. Semisal di sini kontrol, ini kita bisa gunakan CTRL. Kemudian kita kasih koma. Kemudian shift. Kemudian semisal kita akan gunakan escape. Escape bisa kita gunakan ESC seperti ini ya. Jadi fungsi hotkey ini digunakan untuk menekan tombol sekaligus. Dan di sini sekaligus memencet Ctrl Shift Escape.
Semisal rekan-rekan semuanya ingin melakukan tombol lain, bisa diedit di sini. Misalkan Ctrl Shift Down, maka rekan-rekan silahkan ganti saja. Itu adalah fungsi hotkey. Teman-teman semuanya, untuk kode dari keyboard nanti akan share linknya di dalam deskripsi. Nanti silahkan rekan-rekan semuanya pelajari sendiri dan hafalkan kode dari keyboard. Oke, mungkin hanya itu fungsi dari keyboard. Kita sudah mempelajari write, kemudian ada press, kemudian ada key down, ada key up, kemudian ada hold, dan juga ada hotkey. Oke, saya pikir cukup mudah. Silakan rekan-rekan semuanya mempelajari sendiri dengan cara praktek langsung, karena dengan praktek langsung rekan-rekan semuanya akan lebih familiar dengan PyAutoGUI. Tetap pantengin channel ini karena saya akan masih bahas tentang PyAutoGUI, dan pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.